Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabaripun Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Sebelumnya saya mau berterima kasih ya Pak atas kesempatan yang diberikan waktunya panjenengan karena sudah meluangkan waktu terkait pembelajaran yang nanti akan saya laksanakan. Jadi Pak, saat ini saya itu mendapatkan tugas melaksanakan wawancara. Jadi dalam percakapan ini nanti harapannya saya bisa mengambil pembelajaran dari Bapak terkait pengambilan keputusan di sekolah ini. Jadi saya minta izin untuk ini paling tidak memberikan beberapa pertanyaan atau Pak. Oke, siap. Ya Bu, apa? Ini Pak, pertanyaan pertama mengenai pengambilan keputusan yang selama ini Bapak laksanakan di sekolah kita. Pasti ada beberapa permasalahan selama ini kira-kira Bapak mengidentifikasi permasalahan tersebut seperti apa? Mungkin karena ada beberapa hal yang ada yang namanya rujukan moral, ada permasalahan yang kaitannya dengan dilema etika. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dengan rujukan moral, dilema etika itu memang sesuatu yang sulit jika tidak didasari dari hati yang bersih. Jika kita melakukan sesuatu berdasarkan atas hati nurani, maka insya Allah sesuatu itu akan yang terbaik, bukan karena ada bujukan-bujukan atau ada dorongan dari hawa nafsu atau bujukan moral tadi. Jadi dasarnya adalah dari hati nurani yang paling benar. Jadi ada dasar dari dalam hati Pak untuk mengidentifikasi permasalahan ini, apakah benar dengan benar ataukah benar dengan salah. Terkadang kan ada dua hal yang saling berlawanan Pak. Jika memang itu dua perkara sama benarnya, maka kita ambil mana yang lebih maslahat. Dan tetapi jika yang satu salah, tentu diambil yang benar, kan begitu. Ini Pak, terkait permasalahan yang mungkin ini Pak, yang agak dilema itu kan antara benar dengan benar kan. Dalam pengambilan keputusan Bapak selama ini, apakah memiliki langkah-langkah atau mungkin strategi atau mungkin secara jelas mungkin seperti tahapan-tahapan penyelesaian mungkin Pak dalam mengambil keputusan? Ya, setiap masalah jika semuanya benar maka harus dilalui dengan mungkin pertama mencari data terlebih dahulu, mana data dari beberapa data yang dikumpulkan, maka muncullah kesimpulan-kesimpulan di antara dua hal yang benar ini mana yang lebih banyak maslahatnya untuk lembaga ini. Dan kembalinya adalah kemaslahatan yang lebih umum dan manfaat yang lebih umum yang kita ambil. Ada beberapa tahapan mungkin kita kalau yang saya tulis ini mungkin Bapak bisa membenarkan apa yang saya pahami maka. Jadi menurut Bapak ketika mengambil keputusan yang pertama kali dilaksanakan adalah mencari data-datanya data-data yang nanti bisa membawa kita untuk bisa memunculkan opsi atau pilihan penyelesaian kemudian di antara keduanya dipertimbangkan mana yang lebih maslahat. Pak, untuk pertanyaan berikutnya terkait pengambilan keputusan, apakah Bapak punya jadwal tersendiri atau mungkin waktu yang khusus untuk melaksanakan pengambilan keputusan? Oh iya. Untuk dalam mengambil keputusan kita upayakan dalam kondisi atau suasana yang tenang. Suasana yang tenang biasanya
ada pada pagi hari karena belum banyak kegiatan rutinitas yang kita lakukan. Jadi kemungkinan besarnya akan memutuskan segala sesuatu yang terbaik. Bapak terkadang memilih waktu-waktu di pagi hari untuk bisa merenungkan atau melaksanakan pengambilan keputusan tersebut. Jadi Pak, untuk yang selama ini Bapak laksanakan dalam pengambilan keputusan kan pasti ada perjalanan yang berliku selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah kita. Bapak tentunya mengalami atau mendapatkan sesuatu hal dari pengalaman Bapak sendiri. Bisa diceritakan Pak, selama pengambilan keputusan ini apa sih yang menginspirasi Bapak, atau mungkin pembelajaran apa yang bisa Bapak sharing kepada saya Ya, memang dalam memutuskan suatu perkara itu harus melalui tahapan renungan terlebih dahulu. Dalam beberapa tidak seketika ketika kita punya ide atau ada masalah yang perlu diselesaikan, maka kita perlu mempertimbangkan ini, jika saya seperti ini nanti akan jadi seperti ini, jika ini saya seperti ini maka akan jadi seperti ini. Maka beberapa pertimbangan ini perlu memang kita gali, kita pertimbangkan, tidak seketika langsung kita putuskan. Kalau ragu, kadang-kadang tetap ada orang yang bisa kita ajak sharing untuk memberikan masukan, pertimbangan agar memang betul-betul yang diambil adalah yang terbaik. Itu kira-kira. Jadi selama ini mungkin Bapak mengutamakan musyawarah mungkin kita untuk sesuatu hal yang ibaratnya memang butuh kolaborasi dalam penyelesaian. Itu tadi pertanyaan terakhir saya Pak. Jadi saya sudah mendapatkan beberapa catatan dari pengalaman Bapak. Semoga nanti kedepannya saya bisa menginspirasi dari apa pengalaman Bapak juga. Jadi harapannya nanti apa yang bisa dengan sharing lagi mungkin di lain kesempatan bisa saya ambil manfaatnya Pak. Ya Bu, tidak apa-apa, selagi saya ada waktu, saya bisa, monggo kita saling komunikasi, saling kolaborasi kaitannya dengan pengembangan pendidikan, pengembangan pola pembelajaran di lembaga kita ini, dengan harapan dengan adanya kolaborasi yang baik maka terwujudlah pembelajaran yang baik pula, sehingga akan memunculkan peserta didik yang berkualitas gitu. Terima kasih Pak atas sharing pengalamannya. Saya juga berterima kasih atas waktunya dan mohon maaf karena sudah menunggu waktu Bapak. Tidak, ya sama-sama. Kita saling melengkapi, saling mensupport dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di negara kita. Terima kasih Pak. Waktu jenengan tidak banyak, jadi saya mohon undur diri. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.